Oke, diulangi sedikit, Suster. Gambar itu punya arti apa? Sejauh Suster boleh menafsirkannya. Gambar itu memiliki arti bagi saya karena posisi tangan Bunda Maria itu seolah menunjuk rosario itu ke hadapan orang yang memandang dia. Dia mengajak untuk umat mendoakan doa rosario dengan wujud-wujud yang diwujudkan gitu loh, Romo. Oke, Suster sendiri termasuk pendoa yang rutin dengan rosario? Saya doa rosario tidak rutin, Romo. Oke, yang lebih rutin apa sih, Suster, kalau terkait dengan Bunda Maria sejauh yang Suster alami, ya? Sejauh yang saya alami, yang rutin itu sebelum tidur itu biasanya Bapa Kami satu kali dan doa Salam Maria. Oke, doa Salam Maria ya. Ya, terima kasih, Suster ya. Jadi doa rosario adalah doa yang secara tradisional diwariskan ya oleh orang tua dan mungkin di keluarganya Suster Serliana dulu waktu di rumah rosario termasuk diwariskan atau yang tidak diwariskan, Suster? Diwariskan, Romo, karena Oke, kalau di rumah diwariskan ya. setiap jam Jadi 6 sore keluar. persoalannya memang pada Suster ya. Iya. Oke, Suster Asumta. Ya, gimana Suster? Gambar Maria mana yang menarik? Oke, Suster juga sudah sharing. Coba ya. Mariaku ya, Marianya Suster. Ya, coba dideskripsikan Suster Marianya sambil saya mencoba untuk memasukkannya ke PPT. Silakan Suster. Gambar yang saya pilih itu Romo Bunda Maria yang menggendong bayi Yesus. Terus? Menarik bagi saya bahwa keduanya itu mempunyai interaksi seperti itu, mempunyai kedekatan. Oke, jadi mempunyai kedekatan. Bentar ya teman-teman. Saya coba tampilkan. Ya, gambar yang ini. Mengapa Maria yang memiliki kedekatan, interaksi dengan Yesus menarik buat Suster? Sangat menarik, Romo. Mengapa menarik? Karena kedekatan itu bagi saya itu luar biasa ya, Romo, karena bayi Yesus itu sungguh itu menyentuh wajah Bunda Maria dan Bunda Maria juga sangat penuh kelembutan untuk menggendong Yesus itu. Oke, kalau misalnya kepalanya Yesus diganti kepalanya Suster, kira-kira masih bisa, Suster? Bisa, Romo, sangat senang, Pak. Oke ya, mungkin terlalu cute ya, kalau kepalanya diganti Suster ya. Oke ya, jadi antara kita dengan Bunda Maria itu ada kedekatan, ya, ada intimacy. Oke, ya. Mas Aristo, Boni, ya, gambar mana yang kamu pilih, Boni? Boleh dideskripsikan, boleh juga kamu share. Saya belum menemukan, Romo. Oke, susah karena gambarnya bagus-bagus atau gambarnya banyak banget yang udah kamu lihat? Sementara yang saya cari di Google ini, yang saya tertarik secara spontan itu, Romo, yang itu Bunda Maria diangkat ke surga. Oke, Karena Maria kebetulan Asumta. paroki saya, ya, Asumta, paroki saya juga kebetulan. Oke, mengapa gambar itu menarik, Maria Asumta? Karena melihat Bunda Maria diangkat ke surga itu menjadi motivasi tersendiri kalau bagi saya, Romo. Maksudnya menjadi orang yang menuju jalan kekudusan. Karena Bunda Maria kan sangat berjuang untuk menjadi orang yang kudus dan taat kepada Allah.
menjalankan segala yang Allah kehendaki. Seperti itu, Romo. Oke, jadi dalam gereja Katolik sampai beberapa waktu ya, dan ini dideteksi oleh Paus Fransiskus, kekudusan seringkali dipahami sebagai milik sekelompok orang Katolik saja. Jadi kekudusan seolah-olah privilege sebagian orang Katolik. Bagian kecil ya. Sementara kita, orang-orang kebanyakan ini, kata kekudusan itu jauh dari diri kita ya. Dan justru Paus Fransiskus mau mengoreksi gambaran yang keliru itu bahwa kekudusan terbuka untuk semua dari kita ya. Oke, terima kasih. Kita ke Mbak Mei ya. Mbak Mei hari ini kostumnya Jepang sekali ya. Seperti anak-anak sekolah Jepang ya. Oke, Mbak Mei, Bunda Maria yang mana yang Mbak Mei pilih? Ini di-share ya, Rom? Share ya. Mana ini downloadnya? Ya, Mas Boni mungkin mau membantu Mbak Mei untuk mendownload. Yang itu kok hilang ya tadi ya? Yang gambarnya hati, megang hati, Bunda Maria yang megang hati. Oke, mengapa gambar itu menarik, Mbak Mei? Hati Maria tak berjalan. Iya. Itu menarik karena ya Bunda Maria itu perawan Maria yang suci, yang murni, lalu apa ya, hatinya penuh dengan cinta terhadap Yesus dan kita semua. Oke, Maria Immaculata. Maria yang dikandung tanpa noda. Kalau misalnya kita tidak Immaculata lagi gimana, Mbak? Kita masih bisa berhubungan dengan Maria? Bisa kalau bertobat sungguh-sungguh. Oke ya. Gambaran Maria Immaculata ini sangat menarik dan menjadi barangkali inspirasi ya bagi banyak perempuan Katolik seperti Mbak Mei. Nah, bagaimana dengan sebagian perempuan yang barangkali tidak Immaculata lagi? Yang misalnya keperawanannya telah terenggut, ya. Apakah mereka bisa berelasi dengan Maria? Ini menjadi pertanyaan, ya. Dan nanti juga teman-teman, kalau kalian melihat, dan nanti kalau ada dari kalian yang mau melakukan riset atas fenomena ini juga bisa ya, yaitu Bunda Maria yang mengandung. Dalam beberapa tahun terakhir ini, patung Bunda Maria yang mengandung ini viral di antara para devosan Maria. Mengapa ya? Mungkin gambaran Maria yang mengandung ini menjadi tempat terutama bagi keluarga-keluarga yang telah menikah dan belum mendapatkan keturunan, menjadi tempat buat mereka untuk berdoa. Dan tidak sedikit yang terjawab doanya karena mereka berdoa kepada Bunda Maria yang mengandung. Ya, maka nanti silahkan kalian ketika survei ke salah satu gua Maria yang ada di dekat kalian, tentu Mbak Mei tidak harus ke Jogja ya Mbak Mei, terlalu jauh. Jadi kamu cari Gua Maria di sekitar rumah kamu ya, atau di paroki kamu atau di paroki tetangga. Dan nanti silahkan kalian melakukan observasi atas. Oke, nah teman-teman, devosi kepada Bunda Maria tidak otomatis mendapatkan jalan tol ya dari gereja, karena ada beberapa keberatan terhadap devosi kepada Bunda Maria, termasuk kepada Rosario Maria ya. Salah satunya adalah kalau kita menggunakan perikop Sacrosanctum Concilium, dokumen gereja tentang liturgi. Apakah devosi kepada Maria merupakan kompetitor
terhadap liturgi gereja? Nah, biar pertanyaan ini tidak dijawab menggunakan diktat. Nah, kita Oke, sekarang Mbak Mei mau menunjuk siapa, Mbak Mei? Teman kamu? Halo, Mbak Mei? Apa? Silahkan kamu memilih teman kamu di ruang Zoom. Oh, memilih siapa ya? Angela Giandela jarang. Oke, Angela Giandela. Iya, Romo. Halo, kamu di mana ini? Bentar, Romo, di rumah. Iya. Oke, pertanyaan saya simpel, Mbak Angela. Kamu di sebuah gereja pada hari Minggu duduk di samping ibu lansia yang ketika Ekaristi itu, Mbak Angela, ibunya itu memegang rosario. Dan nggak cuma dipegang Mbak Angela Giandela, tapi sepanjang misa itu ya, butir-butir rosarionya maju terus ya. Nah, pertanyaannya untuk Mbak Angela adalah, Ibu lansia ini kira-kira salah nggak Mbak secara liturgi? Sedang misa tapi kok doa rosario? Gimana tuh Mbak? Kamera komsosnya itu juga menyorot ibu itu ya, dan Mbak Angela ya. Sementara Mbak Angela itu kusuk mengikuti Ekaristi, kamera komsos parokinya itu membuat kontras ya dengan tangan ibu itu yang bergerak-gerak dengan rosario. Gimana tuh Mbak? Kalau secara untuk mengikuti liturgi kayaknya salah, Romo. Oke, mengikuti liturgi kesalah karena ya harus fokus ke liturgi ke Ekaristinya dulu gitu. Jadi nanti kalau Mbak Angela ketemu ibunya di luar gereja atau langsung ditegur di dalam gereja, Ibu fokus ya. Ibu ini memalingkan perhatian dari Ekaristi ke rosario. Gimana sih Bu? Nggak pernah kuliah di pendikat ya? Oke, kira-kira Mbak Angela kalau ketemu ibunya akan ngomong itu juga? Belum tahu, Romo. Oke, tapi kira-kira Mbak Angela merasa ibunya kurang fokus ya, Mbak Angela ya? Iya. Oke, Mbak Angela sekarang boleh pilih teman kamu yang kira-kira boleh sependapat atau tidak sependapat dengan Mbak Angela. Saya memilih Elizabeth Leoni. Oke, Mbak Elizabeth Leoni. Jangan-jangan Mbak Elizabeth Leoni sedang rosario ya, sambil kuliah ya. Sehingga nggak fokus ya, seperti dikatakan oleh Mbak Angela. Oke, bentar saya to unmute. Halo, Mbak Leoni. Oke, gimana kalau Mbak Leoni kita kerjain dikit ya? Kita put in waiting room ya, biar sendirian di sana sebentar ya. Kok saya sendirian di situ ya? Oke, Mbak Angela, silahkan nunjuk satu teman kamu yang lain. Vincentia Yasinta. Vincentia Yasinta. Yuk, Mbak Vincentia Yasinta. Ya, Romo.
Oke, kamu kelihatannya tidak mau saya taruh di ruang waiting room ya. Kita berdoa bersama Mbak Elizabeth Leoni di sana ya. Yuk, Mbak Vincentia Yasinta, kira-kira Mbak Angela ini pendapatnya gimana, Mbak? Kalau saya sependapat dengan Dela. Oke, mengapa sependapat? Takut dibohongin sama Mbak Angela? Enggak, Rama. Tapi kalau kita saat melakukan perayaan Ekaristi itu harus lebih fokus, biar pikirannya nggak kemana-mana. Oke, Mbak Vincentia, kalau lansianya itu tidak cuma satu yang di samping Mbak Angela, tapi 1000 di dalam gereja. Kira-kira gimana ya, Mbak? Mungkin bisa dikomunikasikan dengan baik-baik. Ya, mungkin butuh katekese. Mungkin seperti itu, Rama. Oke, Mbak Vincentia, boleh mencari satu teman kamu lagi? Saya memilih Tasya. Tasya, yuk Tasya. Iya, Romo. Yuk, gimana Mbak? Kira-kira kamu sepakat dengan 2 teman kamu atau kamu mau berbeda pendapat? Kalau dari saya sendiri, saya pribadi ya, Romo. Saya kan ada beberapa lansia yang seperti itu. Nah, ini dia. Mendengar setelah kamu melihat para lansia, terus gimana Mbak Tasya? Apakah kamu lebih memahami kehidupan rohani para lansia ini? Waduh, ya nggak Ya, memahami, mungkin Romo. kita perlu belajar loh Mbak Tasya dari kamu. Ya, kalau dari saya pribadi, itu tergantung dari tiap individunya ya, Romo. Kan kalau kita berdoa itu bukan yang terbatas secara harus ada yang mimpin atau seperti apa gitu kan. Jadi kalau di tempat saya itu ya kadang ada beberapa lansia yang seperti itu. Tapi jujur saya juga nggak tahu kok bisa mereka membagi fokus mereka untuk 2 doa itu, Romo. Kalau dari saya seperti itu, Romo baru memahami seperti itu. Oke, kalau menurut kamu ya Mbak Tasya ya, bisa nggak sih kita itu berbagi fokus gitu? Kalau menurut Misalnya saya, ini ya, misalnya mungkin paling gampang gini ya, 1 itu pacar saya, yang kedua itu teman dekat saya. Bisa nggak sih kita bagi fokus gitu Mbak? Agak susah ya mungkin, Romo. Susahnya di mana sih Mbak? Saya pengen belajar. Aduh. Karena ini kadang-kadang juga jadi struggle-nya para Romo ya. Kita itu single, tapi juga pengen temenan. Mungkin para suster juga ya, apalagi suster-suster yang masih muda, kuliah, baru semester 4 gitu ya. Kayaknya pengen kan suster-suster ya menghidupi kaul keperawanan, tapi juga punya teman dekat di kampus gitu ya. Gimana nih Mbak Tasya? Kita dibantu dong. Saya kadang-kadang bingung juga nih. Membagi fokus antara pacar sama teman dekat ya, Romo? Iya, Kalau teman dekatnya itu teman dekat sahabat atau teman dekat sahabat yang dekat banget. Oh, oke. Kalau lebih dekat daripada pacar. Oke. Kalau dari saya pribadi ya, Romo. Dari dulu kan saya nggak punya sahabat. Tapi punya pacar? Punya, Romo, puji Tuhan. Syukur pada Allah. Ikut semangat. Saya tuh punya banyak teman tapi nggak punya pacar ya. Aduh, jangan, Romo, bahaya. Kan hidup saya. Kalau dari saya pribadi, saya lebih mementingkan pacar, Romo. Oke, mementingkan pacar ya. Iya. Mengapa mementingkan pacar? Karena terus terang pacar saya itu sudah melingkupi semuanya. Bisa jadi teman, bisa jadi kakak, bisa jadi pacar, terus juga bisa jadi saudara gitu, Romo.
Oke, jadi pacarnya ini 3 in 1 ya, 4 in 1. Semuanya ada di situ ya. Oke, terima kasih Mbak Tasya. Teman-teman, ini juga jadi pergumulan gereja ya terkait dengan devosi kepada Maria. Dan kita sebut aja juga ya devosi kepada Yesus. Apakah devosi kepada Maria tetap bisa menjadikan kita itu secara liturgi kristosentris? Nah, ini pertanyaan yang diajukan oleh dokumen ya. Dan nanti jawabannya adalah semakin kita berdevosi kepada Maria, semakin hidup rohani kita kristosentris. Nah, terutama mungkin yang dari perdebatan ini yang banyak disebutkan sebenarnya devosi pada Maria ya, daripada perhatian kita pada Kristus. Karena kemudian orang menjadi terlalu hati-hati di dalam berdevosi kepada Bunda Maria ya. Oke. Ya, tidak apa-apa Mbak Leonie, toh kamu saya tempatkan di ruang tunggu ya. Itu juga toilet juga ya. Jadi setelah selesai, kita kembalikan ke ruang Zoom ya. Biar kamu tidak buang air kecil di ruang Zoom ya, nanti menimbulkan ketidaknyamanan di kelas ya. Oke, dan ini teman-teman adalah salah satu potret di mana yang seringkali terjadi adalah bahwa antara devosi kepada Maria dan juga pada Yesus tidak selalu kita tempatkan bertentangan ya. Ini yang kita lihat di Filipina, teman-teman, devosi yang dalam devosi yang memanggul salib. Tiap peziarah berusaha untuk memegang patung Yesus. Prosesinya ini kurang lebih 7 kilo dan butuh berapa jam untuk sampai ke tujuan? Bahkan dikatakan paling lama itu pernah terjadi rekornya 22,5 jam. Dari pagi dan ini yang seringkali ditakutkan dengan devosi kepada Maria ya, bahwa kepada Bunda Maria mengalihkan perhatian umat pada Yesus. Nazareno dahil gumaling sakit na dengan mengikuti prosesi ini mereka ingin syukur karena Yesus menjawab doa-doa mereka. Maka mereka berebutan naik, mereka melemparkan handuk agar handuk itu diusapkan pada patung Yesus ya. Dan nanti petugasnya akan mengembalikan kepada para devosan. The procession started at around 4:15 in the morning through Ayala Bridge, and by mid-morning it reached the Quiapo district, a feat which normally andas or carriage carrying the venerated image was within the vicinity of the Quiapo church, with the image returning to its home 45 minutes later. Kira-kira jam 8 malam, patung itu akan sampai ke gereja yang dituju. And an andas wall to supposedly protect the image from devotees, prevented devotees from blocking both sides and front of the carriage of the Black Nazarene, how allegedly vented their frustration over not being able to get through the andas. The wall of policemen also gave way to what by the Hijos del Nazareno. Polisi berusaha untuk agar kegiatan ini tidak berlangsung berkepanjangan, maka mereka berusaha untuk membuat devosan tidak terlalu suka karena akses mereka pada Yesus selalu menjadi terbatas. Padahal menurut para devosan bisa sekurang-kurangnya kain handuk menyentuh
patung itu menjadi sulit untuk mereka alami. So, mga pulis dyan, nananakit. Parang sila ang nagtatranslation. They also laid out their hopes and wishes. Yun po yung isa sa mga pinagdasal ko na sana gumaling po yun dito. Pangalawa po, syempre, family and friends health. Peace on earth lang. Peace on earth. Yes, saka yung pamilya. Dokumen juga seringkali Bunda Maria itu menjadi duta perdamaian. Maka selain mengungkapkan intensi pribadi, mereka juga for many devotees, it was a show of faith, a test of character, and a display of resiliency, all for their commitment to do anything to profess their faith. Paulo Barcelon, CNN Philippines. Kita mencoba belajar. In the Philippines, there's a procession that lasts for almost 24 hours. Every year, over 6 million devotees join the 7-kilometer procession to see and touch the statue of Jesus Christ and the Passion over the opportunities, even death. This is the procession of the Black Nazarene. Every year, on January, the Ringal Cross is taken out of the Catholic Church for a procession along the streets of Manila. The procession is known locally as the Tres Las Shore, which literally means to move from one place to another. It usually takes around 18 to 20 minutes. Dan ini yang akan kita lihat, terutama dalam devosi kepada Bunda Maria juga, bahwa orang bergerak dari lokasi mereka ke tempat untuk translation juga. Transporting it from Mexico in 1606. But the Black Nazarene was never white to begin with. That's according to a Filipino statute, had always been dark. Now, back to the procession. If you decide to take part in this religious event, this is what you're in for. Just to get close to the centuries-old Black Nazarene, whom they believe cures terminal illnesses, grants prayers, and helps those in need. Touch the Nazarene. This is what these towels are for. Devotees throw these towels to the volunteers or the hijos on the cat. If you don't have a towel, you can buy one from the vendors, along with shirts and other items. One interesting scene during the procession is the moment of the first meeting of Jesus Christ and his mother, Mary, after Christ was sentenced to die on the cross. The procession is only one part of the religious celebration devoted to the Black Nazarene. Days before the procession, devotees light the image of the Black Nazarene, believing their prayers will be granted. Dalam prosesi Semana Santa di Larantuka, to kiss, touch, or wipe the blood because they are fulfilling their yearly panata, or vow of sacrifice, to be as one with the hardship of Jesus as he carries procession borders on idolatry and fanaticism. But for the devotees, it means devotion and faith in seringkali devosi-devosi ini dituduh takhayul ya, atau orang-orang Katolik yang fanatik sekali. Nah, ini seringkali tuduhan terutama dari kita yang ada di dunia akademik ya, tanpa kecuali pendidikan. Kita kadang-kadang dengan sangat cepat ya, dengan teori-teori yang kita miliki, dengan buku-buku referensi yang kita punya, dengan diktat-diktat yang kita miliki, terutama dengan dokumen-dokumen gereja, kita mudah sekali ya tergoda untuk segera mengadili praktek-praktek iman yang sangat kerakyatan. Nah, kita tidak mau melihat itu ya. Maka sekarang, aktivitasnya adalah pilihlah salah satu Gua Maria yang pada bulan Mei ini akan kalian kunjungi. Lalu alasan memilih Gua Maria itu. Oke, mengapa saya tulis ke Mbak Leoni ya? Harusnya ke tempat kalian semua ya. Oke, jadi pertanyaan saya sangat simpel, teman-teman. Pilihlah salah satu Gua Maria yang pada bulan Mei ini akan kalian kunjungi. Ini buat Mbak Mei akan mengunjungi bulan Mei. Ya. Oke.
Kita coba cari tahu dulu. Kita ke Mbak Christina Eva. Iya, Romo. Oke, Mbak Christina Eva, kamu sekarang ada di mana, Mbak? Lagi di Jogja, Romo. Oke, kira-kira mau kemana, Mbak? Kalau kamu udah di Jogja? Ke Ganjuran, Romo. Oke, mengapa Ganjuran menarik buat Mbak kamu? Yang pertama, dekat, Romo, dari kos. Lumayan lah, 1 jam. Oke, 1 jam itu deket ya? Lumayan, Romo. Terus? Terus 1 dekat ya, terjangkau? Ya, terjangkau. Terus yang kedua, emang sering ke sana, Romo, ke Ganjuran, daripada ke tempat Gua Maria yang lain. Oke, nggak bosan, Mbak? Beberapa kali ke sana, bahkan sering ke sana? Enggak sih, Romo. Oke, apa sih yang menarik buat kamu tentang Ganjuran? Yang pertama tuh kalau doa di sana enak, Romo. Tenang, terus sepi, terus angin sepoi-sepoi. Oke, jadi salah satu adalah keheningan. Iya, Romo. Tempat suci itu apa ya? Memiliki aura ya, keheningan, sehingga kita yang seringkali ya datang ke sana juga seringkali masih ribet ya dengan banyak hal. Begitu sampai di situ kita pelan-pelan menjadi hening juga. Oke, lanjut. Mbak Eva, apalagi? Terus pernah waktu itu ini kan, Romo, punya suatu keinginan, terus sering banget kayak belum terkabul kan, Romo. Terus suatu saat minta sama Bunda Maria di Ganjuran itu, terus baru terjawab sekarang, Romo. Oke, jadi permohonan Iya. akhirnya terkabulkan. Ya. Kira-kira pengen ngajak teman atau kamu pengen sendirian aja ke sana, Mbak Christina Eva? Biasanya sendiri, tapi kadang juga sama teman, Romo. Oke, menurut kamu kalau ke Ganjuran itu waktu paling baik kapan, Mbak Christina Eva? Sore menuju malam itu, Romo. Oke, sore menuju malam atau malam menuju tengah malam? Sore menuju malam. Oke, mengapa nggak tengah malam? Ngantuk, Romo. Oke, ngantuk. Buat para peziarah, terutama yang Jawa ya, tengah malam itu seringkali waktu terbaik. Ya. Maka di banyak tempat ziarah seringkali puncaknya justru orang menunggu tengah malam ya. Ketika Mbak Christina Eva udah ngantuk ya, udah tidur, justru peziaran itu seringkali mulai ya, karena dipandang sebagai sacred time. Oke, nah teman-teman, ini yang akan kita lakukan untuk UAS kalian. UAS kalian akan tidak membuat paper untuk Romo Mutiara Andalas ya. Tetapi kalian akan membuat semacam renungan, tidak terlalu panjang ya. Paling panjang 1000 kata. Paling pendek 950 kata. Ya, biar bedanya tidak terlalu jauh ya, teman-teman. Terutama renungan ini kalian alamatkan untuk mereka yang berdevosi pada Bunda Maria.
Jadi seringkali orang meluangkan waktu yang lumayan panjang ya di sebuah tempat Bunda Maria, maka kita ingin memberi nutrisi ya kepada teman-teman ini. Kalau kalian mungkin datang ke tempat Bunda Maria dan kadang-kadang bingung ya, setelah berdoa mau ngapain lagi, lalu siapa tahu ya dengan membaca renungan kalian, lalu para devosan ini terbantu ya di tempat-tempat Bunda Maria ini. Dan devosan kepada Bunda Maria ini jutaan ya di Indonesia. Baik itu aja mungkin belum menghitung mereka yang keluar negeri ya. Bahkan yang berkeliling dari satu tempat Bunda Maria ke tempat Bunda Maria yang lain, itu jumlahnya tak terkira ya, dan mereka seringkali adalah pengunjung yang kalau dalam bahasa marketing itu repeat order ya. Mereka datang lagi ke tempat Bunda Maria yang sama. Oke, kita Mbak Christina Eva ingin menunjuk siapa Mbak Christina? Benedictus Romo. Oke, Benedictus. Silakan Benedictus. Iya Romo. Oke, kamu kira-kira mau kemana Benedictus? Kalau saya ada 3 pilihan tempat sih Romo kemungkinan. Boleh di-share 3 tempat itu mana saja? Yang pertama itu yang paling dekat ya Romo. Itu ada Gua Maria Bintang Samudra Romo. Di mana itu? Di Panggang Romo, Gunung Kidul. Oke, Panggang Gunung Kidul ya. Saya kayaknya pernah ke Panggang ya. Gua Maria yang ada di mana ya? Sebelah gereja Romo. Yang samping kapel itu ya? Iya Romo. Oke, istimewanya apa sih Gua Maria itu? Itu masih baru Romo, beberapa bulan lalu baru diresmikan oleh Bapak. Maksudnya Romo Fikap Romo. Oke, menurut kamu Gua Maria itu suka dikunjungi umat atau hanya yang ke gereja aja? Dia buka kapan sepanjang waktu atau hanya waktu? Setiap hari buka Romo. Jadi ada beberapa pengunjung yang juga sering ke Gua Maria itu bahkan dari luar daerah juga sering berkunjung di situ Romo. Oke, yuk pilihan kedua. Yang kedua ada Gua Maria Sendang Ratu Rosario Romo di Ngijurejo. Oke, itu saya kayaknya pernah lewat juga ya, on the way ke Paroki Bandung toh? Iya Romo. Oke, ceritakan itu karena saya sebenarnya pengen sekali ya ke situ ya. Karena selama ini yang dikenal banyak orang biasanya Gua Maria Tritis ya. Tritis itu. Gua Maria yang paling tua loh. Jemaat Katolik perdana itu dari wilayah itu. Coba kamu ceritakan dong. Ya kalau yang di Ngijurejo itu jujur saja saya masih jarang ke situ Romo. Jadi saya ingin merasakan aura-aura yang berbeda dari di Gua Maria itu Romo. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin tidak berasal dari situ dan tertarik ke situ, jadi waktu itu semacam ada, kita sebut aja ya, guru rohani. Dan waktu itu guru rohaninya berantem ya, secara spiritual dengan guru rohani Katolik. Dan guru rohani agama setempat itu bilang, kalau dia kalah, dia akan menjadi Katolik. Dan dalam pertarungan itu ternyata dia kalah. Dan dia menjadi bagian dari warga-warga yang kemudian membentuk gereja itu juga ya. Nah, maka ceritanya saya kira menarik ya. Tidak selalu ya teman-teman Gua Marianya itu heboh, viral, mungkin pengunjungnya banyak ya, tidak harus kriteria kalian memilih seperti itu ya, tetapi ada sesuatu sesuatu hal yang sangat spiritual yang ada di situ dan kalian bisa merasakannya ya ketika berkunjung ke situ. Oke, yang ketiga Benedictus. Yang ketiga ya terakhir itu Gua Maria Tritis itu Romo, karena ya sudah terkenal luas dan sering dikunjungi banyak pengunjung juga Romo. Oke, terima kasih Benedictus. Nah, yang saya harapkan dari kalian apa teman-teman ya?
kalian nanti akan membaca ya dokumen tentang devosi kepada Bunda Maria, termasuk di dalamnya ya devosi pada Rosario Maria. Nah, saya harap itu menjadi kerangka pikir kalian ya. Oh, kira-kira ketika kita bicara tentang devosi kepada Maria, kepada Rosario, ini ruang lingkup yang udah digali, dieksplorasi ya secara teologis oleh Paus Yohanes Paulus II dan tentu tim teologinya ya. Tetapi devosi kepada Bunda Maria tentu tidak hanya itu. Masih ada banyak hal yang bisa dieksplorasi ya, dan itu yang saya harap kalian bisa mengeksplorasinya ya. Caranya adalah selain kalian menempatkan diri sebagai pesiara, nanti saya harap kalian juga berbicara dengan beberapa pesiara. Nah, karena kalian lagi ngambil mata kuliah metopen kan? Nah, ini latihan metopen ya. Metode penelitiannya tidak perlu kuantitatif ya, tetapi saya lebih senang kualitatif. Jadi tidak perlu banyak-banyak respondennya, tapi kalau wawancara satu orang ya kebangetan ya. Kualitatif itu kita betul-betul menyeleksi orang-orang yang kita pandang ya bisa membagikan pengalaman iman mereka terkait dengan devosi kepada Bunda Maria. Jadi nanti kalian lihat-lihat dari dokumen yang sudah saya bagikan kepada kalian, tema apa yang menurut kalian menarik untuk bisa kita eksplorasi lebih lanjut. Dan tema itulah yang nanti kalian jadikan bahan obrolan dengan umat yang berdevosi di tempat itu. Nah, kadang-kadang karena sudah menjadi budaya ya di tempat kita ini, budaya piknik, maka kadang-kadang cara kita datang ke tempat Bunda Maria juga kadang-kadang kita menjadi turis rohani. Nah, turis rohani itu tidak banyak memberikan banyak untuk paper kalian. Maka jangan ngobrol dengan turis rohani. Turis rohani itu paling-paling doa sebentar, lalu potret-potret, pulang ya. Tetapi yang devosan adalah mereka betul-betul meluangkan waktu ya. Dan mungkin kalian bisa mengobservasi mereka yang sangat tekun berdoa di situ, meluangkan waktu panjang, dan mungkin tidak hanya pertama kali ke situ lalu pulang ya, tetapi seperti Mbak Eva tadi sering datang ke situ ya, dan baru setelah beberapa kali Mbak Eva merasa bahwa permohonannya dikabulkan. Oke, kita akan jeda sebentar untuk ini sambil kalian pikir-pikir kira-kira tempat mana yang saya bayangkan saya akan hadir dan mengapa tempat itu menarik buat saya. Orang muda. Health, safety ng at least magkaroon ng disenteng trabaho. With most prayers, sehat, has been guarding the dark pekerjaan, itu alasan dia memiliki procession. Millions walking barefoot under the sun for hours to get close to the courage. May umakyat na deboto. Nah, yang kita harapkan kalian ajak obrol adalah orang seperti ini. Orang yang berebutan untuk bisa dekat di dalam prosesi. Mungkin yang melemparkan handuk agar Anda. Like many devotees, Boy believes mere touching the image mungkin juga seperti Bapak ini. Bapak ini sakit dan dia mengharapkan kesembuhan, maka dia ikut proses ini. Despite the procession causing injuries and even deaths in the past, it continues to draw millions of believers annually. But what's with this feverish devotion? While many believe in its miraculous powers and graces, this intense devotion may be associated maka terutama kita yang ada di dunia akademik ya, jangan cepat-cepat menilai ini tahayul ya. Kalau para devosan itu mengatakan mukjizat dan seterusnya. Kalaupun kalian punya kesangsian itu, ditaruh di belakang deh ya. Basically feels the vulnerability of their economic lives and therefore the need to relate to something that can basically be a source of so much hope for them.
And despite criticisms kebanyakan of di Busan being ini mere secara superficial, ekonomi Alana struggle, says this Filipino expression of faith dan mereka is not in menemukan any way harapan di an dalam idolatry. divisi. The Panyo and Tukalya sensibilities is actually our way of expressing our religiosity as a people. Nasa culture siya. Very tactile tayo. Dan itu cara mereka mengekspresikan keimanan. Millions of Nazarene devotees like JM joining the Traslacion. Their every step, every sweat are filled with hope, thankfulness. Setiap langkah, setiap keringat menjadi ungkapan harapan mereka. Oke, sekarang kita ngajak ngobrol kalian sebentar ya. Setelah Benedictus, kamu mau pilih siapa? Benedictus? Rosalia Eci mau. Oke, Mbak Eci. Kamu akan menjadi orang terakhir, Mbak Eci. Halo, Mbak Rosalia Eci. Oke. Kamu pilih lagi, Benedictus? Ya, Alusia Orioni. Oke, mudah-mudahan Mbak Alusia tidak sedang di kamar kecil lagi ya. Hadir, Romo. Oke, yuk. Kalau dari saya, Romo, ada dua Gua Maria. Yang pertama itu di Gua Maria Sendang Sono, dan satu lagi di Gua Maria Ambarawa Kerap. Oke, kira-kira dari dua tempat itu kamu akan pilih yang mana sih? Sendang Sono, Romo. Oke, ada alasan tertentu mengapa Sendang Sono? Alasannya karena saya pernah terakhir kali itu ke Sendang Sono sama ibu saya, dan mungkin nanti mau ke sana lagi. Karena juga tempatnya adem, terus ya mungkin ada kenangan sama ibu gitu, Romo. Kayak obati rasa rindu. Oke ya, jadi rindu pada ibu, datang pada Ibu Maria ya. Iya, Romo. Oke, di sana ada banyak peziarah ya. Sehingga saya kira kalian tidak akan kesulitan untuk menemukan subjek penelitian kalian, orang yang bisa kalian ajak bicara tentang devosi kepada Bunda Maria. Kira-kira kamu tertarik tema apa sih kalau misalnya kamu diminta membuat paper di sekitar devosi kepada Bunda Maria? Kalau itu belum terpikir sih, Romo. Mungkin nanti baru bisa terpikir. Masih dipikir-pikir. Oke, teman-teman, itu adalah introduksi saya terhadap tema OAS kalian ya. Jadi silahkan mulai dipikir-pikir mulai dari sekarang ya. Paper yang baik jarang-jarang bisa dibaca ya. Kabaran dan punya tempat yang sedikit seringkali baik ya. Ini Holy Father, you chosen me now to carry your son. I am waiting in a sigh, I'm frightened by the load I bear in the world as cold as stone. Must I walk this path alone? Jadi kita berharap kalian bisa masuk dalam sisi yang lebih dalam dari para devosan itu. Jangan puas dengan hal-hal yang klise ya. Jadi dalam penelitian kalian perlu menggali sesuatu yang lebih dalam. Semakin devosan itu bisa bercerita kepada kalian, itu tanda baik. Karena semakin kita bercerita, biasanya yang lebih dalam akan keluar pada kita. Do you want
the wiser one should have had my place, but I offered all I am for the mountain. Help me be strong, help me be, help me. Breath of heaven, hold me together, be forever near. Breath of heaven, breath of heaven, pour over me your holiness, for you are holy. Breath of heaven, hold me together. Breath of heaven, breath of heaven, lighten my darkness, pour over me your wholeness, for you are holy. Breath of heaven, breath of heaven, breath of heaven. Oke, dalam penelitian ini kalian tidak datang ke sana dengan kepala kosong. Kalian datang sebagai mahasiswa-mahasiswa pendidikan yang punya pengetahuan tertentu tentang difusi ini. Maka silakan itu dijadikan kerangka berpikir kalian. Nah, tapi ketika kalian sudah masuk ke lokasi penelitian, kita tidak sok tahu dengan difusi ini ya, tetapi kita berusaha untuk mendengarkan pengalaman para difusan yang ada di situ, maka sikap kita berusaha seempatik mungkin mendengarkan kisah mereka ya, dan tidak buru-buru menyimpulkan dan seterusnya, tetapi kita berharap bahwa kisah-kisah mereka itu bisa kita tampilkan lagi ya di dalam paper kita dengan penuh hormat. Maka tidak boleh kita menempatkan diri berdiri terlalu jauh ya sebagai penonton, melainkan kalian perlu sedekat mungkin hadir sebagai partisipan di dalam difusi itu. Jadi kalian juga ikut berdifusi dan dalam percakapan dengan para difusan yang lain, itulah yang nanti akan kalian tulis. Mudah-mudahan memberi introduksi yang mencukupi untuk kalian, dan nanti setelah libur Lebaran saya akan mulai bertanya kepada kalian ya. Kalian sudah melakukan apa yang sudah kalian temukan, sambil kita semakin memperdalam difusi kepada Bunda Maria dan juga kepada difusi lain. Apakah ada pertanyaan dulu sebelum kelas ini kita bubarkan? Oke, kelihatannya tidak ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan tidak ada salah paham terkait dengan paper yang akan kalian tulis ya. Jadi silahkan mulai memilih beberapa tempat yang favorit buat kalian, dan nanti saya berharap kalian berkunjung ke salah satu saja ya. Jangan semua tempat dikunjungi. Karena dalam penelitian yang lebih kualitatif lebih baik ya kalian memilih satu tempat dan berkomunikasi dengan beberapa difusan di sana ya, daripada kita traveling ke terlalu banyak tempat ya. Kita tidak kuantitatif ya penelitian. Oke, terima kasih semuanya dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima